Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel Irawan Official, ya jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Nah, kali ini ya Bapak Ibu ada informasi menarik bahwa untuk sebagian daerah telah mengumumkan hasil seleksi atau kelulusan, yaitu antara tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum menerima informasi tentang kelulusan, silahkan cek secara berkala untuk masing-masing daerah, karena mungkin setiap daerah masing-masing itu berbeda ya. Nah, kali ini kita langsung saja informasinya dari Bupati Darmas Raya ya. Jadi ada informasi ya, selamat buat Bapak Ibu yang lulus hasil kelulusan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Darmas Raya ya, tahun anggaran 2023. Dan di sini berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 nomor sekian yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember tentang penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan hasil integrasi Nah, di sini ada hasil integrasi pengadaan P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis ya tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Mungkin untuk guru nanti ada integrasi antara hasil seleksi dan afirmasi seperti itu ya. Jadi ada maksud arti dari kode pada kolom-kolom keterangan dalam hasil integrasi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk kode P adalah peserta memenuhi nilai ambang batas ya. Kemudian untuk kode PR1 adalah peserta X THK2 pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian untuk L adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K. Kemudian untuk kode L2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah pemindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Kemudian untuk L3 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Kemudian untuk kode TL adalah peserta yang tidak lulus. Kemudian kode TH adalah peserta yang tidak hadir pada seleksi kompetensi. Nah, buat Bapak Ibu yang dinyatakan lulus ya, wajib untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta ya, baik itu pada laman sscsnbkn.go.id pada tanggal 16 Desember sampai 14 Januari 2024. Nah, di sini untuk kelengkapan yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut: pas foto terbaru dengan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Kemudian ijazah hasil yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian transkrip nilai asli digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang tidak pernah dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dan atau dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI atau Polri. Tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah 2023. Surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikoterapika dan sebagainya ya, yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk zat narkoba yang dimaksud ya. Nah, itulah sekilas mengenai apa yang dilakukan nanti ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus sebagai P3K. Nah, di sini contohnya ya. Untuk di sebagian daerah sudah mengumumkan hasil seleksi. Di sini ada pernyataan atau keterangan PR1 garis miring L. Nah, ya. Nah, PR1 merupakan peserta X THK2 pada jenis kebutuhan khusus yang dinyatakan lulus. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mungkin tidak ada keterangan L untuk yang lain, misalkan di sini PR2 yang merupakan peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus ya. Mungkin Bapak Ibu termasuk kategori lulus tapi tanpa formasi, mungkin seperti itu ya. Kemudian ini kalau kita melihat ke bawahnya ada PR2 ya, PR2 sama semuanya. Kemudian di sini kebetulan di instansi tersebut dibutuhkan 2 orang ya yang dinyatakan lulus, yaitu PR2 dan lulus ya. Ini PR2 merupakan peserta non ASN pada kebutuhan khusus yang dinyatakan lulus. Nah, selamat untuk Bapak Ibu ya. Kemudian sama di sini kalau kita melihat ada PR1 ya, PR2 dan PR2 di sini dinyatakan lulus. Jumlah formasinya yaitu 3 jumlah formasi ya. Sekali lagi Bapak Ibu harus mengecek masing-masing instansi atau daerah ya, BKPSDM masing-masing. Barangkali di sana sudah ada informasi mengenai hasil kelulusan CASN di tahun 2023, baik itu P3K atau CPNS ya. Nah, sini juga kita melihat L ya. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu yang belum dinyatakan lulus hari ini ya, atau di masa-masa pengumuman kelulusan, jangan khawatir, mungkin di tahun 2024 akan segera terakomodasi untuk peserta yang belum dinyatakan lulus. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.